Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memberikan bantahan terhadap kesesatan dan kesyirikan yang terkandung dalam cuplikan video berikut ini. Di Thailand itu ada orang non-muslim, non apa? Non-muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Omai sampai nopo? Messi. Ini orang non-muslim. Di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah, ya Allah, ini segala macam, support kabeh wis utang katang ini segala macam wis ruwet kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Saudaraku kaum muslimin, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengeluarkan manusia dari semua kesulitan hidupnya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang dapat mengabulkan setiap hajat manusia. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin, kita wajib meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan juga firman-Nya dalam Quran surah Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan semua permohonan kalian. Atas dasar ini, maka kisah yang disampaikan oleh Habib Idrus dalam video tadi, bahwa ada orang kafir di Thailand yang memiliki kesulitan hidup, kemudian meminta dan memohon solusi kepada foto Habib Umar. Seketika itu dia mendapatkan solusi dari kesulitannya, maka hal ini merupakan kisah khurafat yang tentu saja mengandung syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan, yaitu meminta dan memohon pertolongan kepada selain Allah, dalam hal ini kepada foto Habib Umar. Saudaraku kaum muslimin, memohon pertolongan atau solusi di saat seseorang terhimpit kesulitan dan juga terkena masalah, dalam istilah syariat disebutnya istighatsah. Istighatsah merupakan ibadah, karena itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jika istighatsah ditujukan kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat, nabi ataupun wali yang diyakini mampu mengeluarkan seseorang dari kesulitan dan mengabulkan istighatsahnya, maka tentu saja hal semacam ini termasuk syirik akbar yang akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213, فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Artinya, janganlah engkau beribadah atau berdoa kepada selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dalam menafsirkan ayat ini, Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pertama-tama dan juga seluruh umatnya yang wajib meneladani beliau dari berdoa kepada selain Allah, yakni kepada makhluknya. Dan sesungguhnya perbuatan ini mengundang azab yang kekal dan hukuman yang abadi, karena perbuatan ini adalah syirik. Saudaraku kaum muslimin, yang harus kami luruskan juga bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu
adalah orang-orang beriman dan bertakwa yang senantiasa mendekat dan membela agama Allah Subhanahu wa taala atau didekati dan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Wali Allah hanyalah manusia biasa yang derajat kemuliaannya ditimbang dari ketakwaannya. Kejadian-kejadian luar biasa dalam bentuk apapun yang diklaim sebagai karomah bukanlah syarat kewalian itu sendiri. Karena banyak dukun dan tukang sihir yang berjubah Islami, mereka pun mengemas sihir-sihir mereka seakan-akan itu karomah. Dan boleh jadi apa yang diklaim sebagai karomah itu adalah bentuk pelayanan setan kepada pemujanya, sehingga mereka bukanlah wali Allah, melainkan wali-wali setan. Maka waspadalah terhadap ajakan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka yang berkedok mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.